Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asraf dengan NIM 2010 12 32 138. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Lovely Man. Film ini sempat menuai kontroversi saat dirilis pada 2011 dan sudah tersedia di Netflix dari tanggal 17 September kemarin. Lovely Man bercerita tentang Cahaya atau Raihanun, gadis pesantren yang pergi ke kota Jakarta untuk mencari ayahnya, yaitu Saipul atau Doni Damara. Berbekal secari kertas dan juga sedikit uang, dia pergi ke kota untuk mencari ayahnya yang tidak pernah ia temui sejak berusia 4 tahun. Cahaya adalah seorang perempuan yang berusia 19 tahun yang tumbuh di lingkungan pendidikan berbasis agama Islam atau pesantren. Dia menjadi muslim yang taat dengan mengenakan jilbab, rajin sholat, dan baru saja lulus dari pesantren. Sayangnya, dia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Dia tidak mengenal sosok ayahnya yang meninggalkannya ketika berusia 4 tahun untuk merantau ke ibu kota. Lalu, dalam sebuah percakapan telepon, Cahaya mengungkapkan bahwa dia hendak pergi ke Jakarta walau tidak direstui oleh sang ibu. Dengan berbekal uang seadanya dan juga sepucuk kertas bertuliskan alamat yang dituju, dia pergi menggunakan kereta api. Sesampainya di Jakarta, dia langsung mencari alamat yang tertera di kertas tersebut. Bu, udah dulu ya. Ya, Assalamualaikum, Bu. Pencarian sang ayah pun ternyata tidak berjalan mulus untuk Cahaya. Dia kesulitan menemui sang ayah. Bahkan ketika bertanya pada orang-orang, dia tidak jarang mendapat respon berupa tatapan aneh. Mas, permisi, Mas. Ya, Mau nanya, betul nggak ini rumah susun sejahtera? cari siapa kok? Cari Pak Saiful Herman. Oh, si Ipuy. Saiful, Mas. Iya, nama dia si Ipuy di sini. Ada perlu apa kok? Saya anaknya. Kau masuk aja. Tapi biasanya dia tidak ada jam segini. Sudah berangkat kerja. Makasih ya, Mas. Nah. Ipuy. Orangnya udah pergi. Ibu tahu Bu pergi kemana? Kalau jam segini sih biasanya dia udah kerja. Ya udah, saya tunggu aja, Bu. Percuma, nggak usah ditunggu. Kadang-kadang juga dia nggak pulang. Kamu ada apa ya? Kamu siapa? Saya anaknya. Hah? Kamu anaknya Ipuy?
Ipuy bisa juga punya anak ya. Nih, saya kasih tahu ya. Kalau mau ketemu sama Ipuy, kamu keluar dari gedung ini. Terus belok kanan, nanti ada jembatan. Biasanya dia di situ. Setelah mendapatkan informasi bahwa sang ayah bekerja di Taman Lawang, tanpa berpikir panjang, Cahaya pun langsung bergegas untuk menuju ke Taman Lawang. Jan, es teh manis dah, satu. Lu mau apa, Net? Makan apa, Net? Mau apa lagi? Bentar. Mas, hai. Berondong lucu. Permisi, Mas. Mbak, di sini ada perkantoran nggak? Perkantoran. Toko atau warung mungkin? Mbak, di sini tuh nggak ada siapa-siapa. Lihat itu, ada mangkal. Sesampainya di Taman Lawang, Cahaya langsung mencari keberadaan ayahnya, yaitu Saipul. Setelah bertanya pada orang-orang, dia diberitahu tempat ayahnya bekerja. Tempat itu bukanlah kantor ataupun bangunan lainnya, melainkan hanya sebuah jalan. Di sana hanya ada seorang wanita yang berdiri di samping jalan. Karena penasaran, Cahaya pun langsung menghampirinya. Banget ini. Sa, Cahaya terkejut melihat penampilan orang berpakaian wanita itu. Ternyata adalah seorang waria. Saipul bekerja menjadi pekerja seks komersial di Taman Lawang. Pertemuan itu mengejutkan Cahaya. Begitu juga dengan sang ayah yang telah berganti nama menjadi Ipuy. woi, hei, perempuan. Siapa lo? Nyari-nyari gue. Bukan siapa-siapa, Ma. Terus ngapain lo nyari-nyari gue? Enggak, maaf. Enggak maksud ganggu. Tadi lu bilang lu nyari gue. Siapa lo? Siapa? Denger ya kuntilanak. Gue tanya sekali lagi, siapa lo? Cahaya. Saiful yang tidak siap menerima kehadiran Cahaya ketika berpenampilan sebagai wanita langsung menyuruh anaknya pergi. Cahaya yang juga tidak menyangka akan dipertemukan dalam kondisi yang tidak ideal, gak mau begitu saja melewatkan kesempatan. Dia ingin melepaskan kerinduan. Aku nggak maksud. Diam, gak usah berisik. Nggak maksud bikin keadaan jadi nggak enak, Pak. Aku cuma mau kasih ini kok buat Bapak. Pak. Kasih. Makanya kalau makan, makan nasi, jangan makan angin. Sini ikut gua lo. Sini. Naluri, Saiful pun tergugah melihat anaknya begitu rindu padanya. Dia pun memberi kesempatan untuk bisa menghabiskan waktu. Tapi di sini Cahaya datang bukannya tanpa masalah. Dia ternyata sedang mengandung 2 bulan. Sementara Saiful baru saja mencuri uang dari kelompok kriminal untuk mengoperasi kelaminnya. Jadi lu kesini mau minta uang? Hah? Enggak kok, Pak. Terus mau apa? Aku kesini cuma pengen ketemu sama bapakku aja. Aku terakhir ketemu mungkin waktu umur aku masih 4 tahun. Sekarang aku udah 19 tahun. Mau sampai kapan aku nggak ketemu? Denger ya. Setiap bulan gua ngasih uang ke rumah ibu lo. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan kan?
Nggak pernah telat sehari pun. Giling. Ya tapi bukan itu aja, Pak. Aku juga pengen kenal sama orang yang selama 15 tahun udah ngirimin aku duit. Sekarang lu udah ketemu gue. Terus lu maunya apa? Mau terus sandiwara gini seperti bapak sama anak? Jangan harap ya. Kisah ini bukan kisah ayah dan anak perempuan yang biasa. Keduanya sedang menghadapi masalah yang berat. Berkaca pada latar belakang dan lingkungan, masalah mereka yang dihadapi bukanlah masalah yang umum dihadapi oleh kebanyakan orang. Secara sekilas, film ini mengangkat tentang kerinduan anak perempuan pada sang ayah, atau yang sering dikenal dengan sebutan daddy issue. Sini, Saipul sebagai seorang ayah harus merantau ke ibu kota dan menjadi seorang waria. Sementara Cahaya sebagai anak juga membawa masalah yang gak kalah rumit, hamil di luar nikah. Dua orang yang terikat hubungan darah ini harus melewati rintangan berat saat mereka berada di fase ketika seharusnya mereka merekatkan kembali hubungan ayah dan anak. Dalam film ini dikemas dengan berbagai konflik personal yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lazimnya akan ada banyak dialog yang ditampilkan untuk menguatkan karakter beserta masalahnya, terutama hubungan ayah dan anak yang akan jauh lebih mudah dikemas jika keduanya banyak berbicara. Di sini perilaku abnormal yang saya temukan adalah disorientasi seksual atau waria, atau sering juga disebut bencong. Waria merupakan laki-laki yang suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Secara fisik, mereka adalah laki-laki, memiliki alat kelamin layaknya seorang laki-laki. Tetapi mereka mengekspresikan identitas gendernya sebagai perempuan. Keberadaan waria telah tercatat sejak lama dalam sejarah dan memiliki posisi yang berbeda dalam setiap masyarakat. Namun demikian, tidak semua waria dapat diasosiasikan sebagai homoseksual. Pilihan menjadi waria sama sekali tidak berhubungan dengan kondisi biologis atau seksual mereka, melainkan berhubungan dengan kebutuhan mereka untuk mengekspresikan identitas gendernya. Nah, termasuk dalam film ini, si Saipul menjadi seorang waria itu untuk menunjang perekonomian keluarga mereka yang sudah sangat lama itu di bawah standar ekonomi seperti orang-orang kebanyakan. Baik, mungkin itu sekilas review film Lovely Man dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.